Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait dengan input-output terutama berbasis teks, di mana pada materi kali ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan class file. Class file ini kita gunakan untuk memfasilitasi penggunaan file ataupun directory path yang ada pada sistem. Dilanjutkan dengan penulisan file pada sistem secara langsung atau kita membuat file secara real, jadi nggak hanya sekedar di codingan saja, kita bisa dapat menggunakan print writer. Dilanjutkan dengan penggunaan keyword try with resources, jadi dengan penggunaan try yang ini. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan try catch, kalau yang ini tuh try with resources, jadi kita bisa memastikan bahwa resource yang kita gunakan itu dapat tertutup secara otomatis ketika selesai diakses. Langsung dilanjutkan dengan penggunaan scanner, class scanner, yang tentu saja rekan-rekan di sini sudah banyak menggunakan ya untuk class scanner ini. Jadi ini kita bahas meskipun hanya sekilas. Langsung dilanjutkan dengan studi kasus terkait dengan aplikasi pergantian teks pada suatu file. Jadi ini saya buat secara terpisah ya untuk yang pergantian teks ini. Jadi buat video praktek tersendiri. Dan yang terakhir terkait dengan pengembangan aplikasi sederhana untuk mengakses data dari sebuah web. Jadi kalau misalkan yang selama ini kita masih terpaku menerima data dari basis konsol, jadi di sini kita akan mengetahui bahwa kita bisa menggunakan kelas yang disediakan oleh Java untuk mengakses data dari web. Oke, kita lanjut. Terkait dengan class file, jadi class file itu merupakan sebuah abstraksi atau sebuah bungkusan, di mana dengan kita menggunakan class file ini kita bisa mengakses directory dan nama filenya secara independen. Maksudnya independen ini tidak terikat pada mesin atau sistem operasi tertentu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ya dari penggunaan directory path pada Windows dan Linux itu kan tentunya berbeda. Kalau misalkan di Windows diawali dengan nama drive-nya dulu, misalkan C.2 backslash. Nah, kalau di Linux ataupun sistem operasi yang lain biasanya menggunakan slash saja ya, slash directory apa, langsung nama filenya apa. Jadi tidak menggunakan simbol-simbol drive seperti C, D, E, F sampai Z yang ada di Windows. Nah, dengan kita menggunakan class file ini, kita bisa membuat suatu kode di mana kode ini bisa cenderung adaptif ketika berpindah sistem operasi. Jadi nggak harus terikat pada sistem operasi tertentu, yang terkadang kita fokus pengembangannya hanya di Windows saja. Di mana untuk class file ini memiliki beberapa metode yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama terkait dengan konstruktornya, jadi kita bisa menentukan pemanggilan direktorinya di mana. Jadi kita tentukan ketika mendeklarasikan objek file ini, kita gunakan direktori apa atau nama file apa. Nah, di situ kita bisa masukkan di konstruktor pada penggunaan path name-nya ini, di mana path name ini argumennya adalah string. Ataupun kita bisa menggunakan metode yang lain apabila kalau objek ini sudah kita buat ya, langsung kita cek apakah direktori atau nama file sesuai alamatnya yang kita masukkan itu ada atau tidak. Jadi di situ kita bisa menggunakan metode exist. Setelah itu kita bisa menggunakan beberapa metode yang lain untuk mengecek apakah path name yang kita masukkan tadi itu adalah sebuah direktori ataukah sebuah file. Jadi kita bisa membedakan nanti di logika pemrograman kita ya, ketika direktori kita harus ngapain, ketika
ketika file itu juga harus ngapain. Jadi bisa dilihat di situ. Langsung apakah direktorinya itu menggunakan alamat absolut atau tidak. Di situ juga disediakan metode untuk mengeceknya. Dan juga ada metode untuk mengecek apakah file yang akan diakses itu state-nya itu hidden atau tidak. Selain itu, yang perlu kita ingat ketika kita menggunakan kelas file ini, itu bahwa ada beberapa hal yang harus kita benar-benar terapkan. Salah satunya yaitu penggunaan path-nya. Jadi kalau misalkan path-nya itu ingin independen, maka sangat tidak disarankan kita menggunakan penamaan absolut yang terikat pada direktori tertentu. Maksudnya aturan direktori pada suatu sistem file tertentu, misalkan kayak penggunaan simbol C.2 dan sebagainya ya. Jadi tidak disarankan menggunakan absolut, tapi lebih cenderung disarankan menggunakan relatif, agar ketika codingan kita ini diaplikasikan di sistem operasi yang lain masih bisa berjalan dengan baik. Tadi sempat kaget, ternyata video capture wajahnya tidak ada ya. Saya lanjutkan aja, sudah terlanjut. Nah, ini ada beberapa perbandingan terkait dengan pembacaan dan penggunaan metode-metode pada class file ya. Di sebelah kiri ditampilkan untuk yang Windows dan sebelah kanan untuk menampilkan untuk Linux ataupun keluarga Unix yang lain. Nah, di situ bisa dilihat ya. Kalau yang bisa membedakan yang mana ya? Untuk terkait dengan penggunaan path absolutnya. Jadi kalau untuk absolute path-nya, kalau di Windows diawali dengan simbol drive-nya terlebih dahulu, baru backslash nama direktorinya. Tapi kalau di Linux atau keluarga Unix yang lain, itu diawali dengan slash langsung nama direktorinya apa. Jadi kalau di Windows itu C.2 backslash book backslash titik-titik hingga image slash backslash us.gif. Nah, kalau di Linux dan kawan-kawan itu slash home slash layang book hingga akhirnya image.us.gif. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa penamaan filenya itu relatif berbeda. Langsung untuk penggunaan separatornya. Jadi kalau di Windows, separator by defaultnya adalah backslash. Sedangkan kalau di Linux itu separator defaultnya adalah menggunakan slash. Jadi yang terkait dengan tadi tidak disarankan kita menggunakan alamat absolut ketika kemungkinan aplikasi kita itu dijalankan di device atau sistem operasi yang berbeda. Nah, terkait dengan class file itu sendiri, jadi ketika kita menggunakan class file hingga akhirnya nanti kita instansiasi menjadi object file, itu tidak dapat kita gunakan untuk melakukan operasi I/O atau input output, dimana ketika kita ingin berhubungan dengan file secara langsung untuk memanipulasi, membuat suatu file baru atau membaca dari suatu file yang sudah ada, kita butuh bantuan kelas yang lain. Nah, di sini kelas yang lain yang bisa kita gunakan untuk membaca ataupun menulis itu ada scanner dan print writer. Nah, untuk print writer ini sendiri sesuai dengan namanya ya, untuk kita menulis sebuah file. Jadi kita bisa menggunakan kelas ini untuk membuat file baru dan mengisi data pada file tersebut, di mana ada beberapa parameter untuk kelas print writer ini, yaitu untuk kita menulis sebuah string, menulis sebuah karakter, ataupun menulis tipe data yang lain. Untuk yang print line ini terkait dengan perbedaan dari masing-masing sistem operasi. Untuk di Windows, untuk menunjukkan bahwa sebuah karakter itu dipisahkan oleh pemisah
garis atau line separator itu, kalau misalkan di Windows itu /r/n, /r/n, mohon maaf. Kalau di Unix itu /n saja. Jadi kita perlu mengingat terkait dengan penggunaan line separator itu. Jadi itu nanti terbaca oleh print writer ini, hanya saja tidak di-outputkan, hanya sebagai penanda bahwa sebuah baris itu ganti baris lah istilahnya. Setelah itu terkait dengan penggunaan try with resources. Jadi kadang ketika kita menggunakan sebuah objek tertentu, di mana objek tertentu itu harus kita tutup, itu kadang kita lupa. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kelupaan seperti ini, kita bisa menggunakan try with resources. Nah, penggunaan try with resources ini mirip dengan penggunaan try catch ya, hanya saja di sini nggak ada catch-nya, cuma try-nya aja. Dan di dalam try-nya ini ada argumennya, yang biasanya kita cuma try langsung buka kurung kurawa, tapi di sini itu try dengan ada argumennya, di mana argumennya itu kita gunakan untuk menentukan kelas untuk membuka sebuah resource. Nah, yang bisa kita gunakan di argumen try create resources ini yaitu resources atau kelas-kelas yang memang subtype dari sebuah auto closable. Jadi kalau misalkan kelas yang akan kita gunakan itu tidak merupakan subtype dari auto closable, maka tidak bisa ditutup secara otomatis menggunakan block try seperti ini. Jadi harus dipastikan untuk penggunaan kelasnya itu yang memang subtype dari auto closable, di mana ketika selesai kita mengakses di argumen try-nya ini, logika untuk membaca file tersebut kita masukkan di dalam konten kurung kurawa dari block try ini. Jadi yang ada di argumen yang ada di keyword try-nya itu hanya untuk membuka atau menyediakan resource yang akan diakses, sedangkan untuk manajemen logikanya, manajemen kontennya itu ada di dalam blok kurung kurawa ini. Selain print writer, yang kita perlu ketahui untuk membaca data, jadi kalau yang tadi print writer itu kita gunakan untuk menulis data, kalau ini scanner kita gunakan untuk membaca sebuah data. Ketika kita menggunakan scanner ini, itu kita membaca data token by token. Jadi dari satu token ke token yang lain sesuai dengan jumlah kata yang ada pada input data tersebut. Nah, bagaimana cara scanner memisahkan dari token by token ini? Yaitu dengan menggunakan delimiter spasi. Nah, kalau misalkan delimiter ini ingin diganti, bisa dengan menggunakan penentuan use delimiter ini. Tapi kalau secara default, penggunaan delimiternya yaitu menggunakan spasi. Nah, ketika kita menggunakan scanner ini, di situ bisa kita lihat ada method close. Nah, method close ini perlu kita panggil ketika kita sudah menggunakan scanner ini. Jadi kalau misalkan scanner ini sudah selesai terpakai, maka disarankan untuk melakukan close, pemanggilan method close ini agar tidak ada memory leak-nya. Ketika scanner membaca data, dia itu akan membaca menggunakan method next ini. Nah, ketika menggunakan method next ini, kita nggak menentukan tipe data apa yang akan kita masukkan. Jadi kalau misalkan ada ketentuan khusus, data yang akan dibaca bisa menggunakan tipe yang lain, seperti next byte, next sort, hingga next double. Jadi disesuaikan dengan tipe data yang akan dibaca. Selanjutnya terkait dengan studi kasus replacing text. Jadi ketika kita membaca sebuah file, itu kita bisa memanipulasi datanya lah istilahnya, atau memanage datanya agar bisa kita sesuaikan dengan logika pembacaan kita. Misalnya di sini, data yang kita baca, kita ganti kata-kata tertentu. Jadi yang sebelumnya misalkan string builder menjadi string buffer, dan kita outputkan menjadi teks yang lain. Jadi kita bisa memanipulasi data dari file yang sudah kita baca dan kita hasilkan ke file yang lain.
menggunakan kelas yang sudah disediakan oleh Java. Jadi cukup variatif ya kelas-kelas yang bisa kita gunakan untuk pembacaan data ini, maupun membuat resource baru dari Java. Selain itu, kalau misalkan tadi konteksnya masih dalam environment internal saja, kalau di sini itu kita bisa membaca data dari sebuah web. Jadi kita bisa mengakses data dari internet secara langsung, di mana Java menyediakan kelas URL untuk kita gunakan mengakses data dari sebuah internet. Jadi kalau misalkan sesuai ilustrasi ini, ketika di klien ini ada web browser dan program aplikasi, untuk mengakses data di server itu harus melalui internet. Nah, ketika data yang harus dibaca atau yang harus diambil itu melalui internet, maka kita butuh bantuan dari kelas URL. Untuk menggunakan kelas URL ini cukup sederhana, jadi kita deklarasikan kelas URL, langsung kita masukkan argumen URL-nya, di mana argumen URL ini adalah alamat website dari yang akan kita ambil datanya. Jadi di sini kita buat objek URL, langsung kita buka koneksinya menggunakan metode OpenStream, di mana nanti setelah kita buka menggunakan metode OpenStream ini nanti dibaca oleh scanner. Jadi URL OpenStream ini akan kita gunakan menjadi argumen pada kelas scanner. Jadi kita instansiasi menjadi objek scanner itu sendiri, di mana nanti setelah kita buat menjadi objek scanner, kita bisa menggunakan datanya. Terkait dengan pengaksesan data dari web melalui internet, itu ada studi kasus khusus, yaitu penggunaan web crawler. Jadi cara kerja dari web crawler itu, dia akan mengecek dari alamat URL yang pertama. Nah, di alamat URL pertama ini akan dibaca kontennya. Jadi kalau setelah dibaca kontennya, apakah ada URL yang lain. Jadi kalau misalkan ketemu URL yang lain, dia akan melakukan pelacakan ke URL yang lain tersebut. Jadi dari URL yang satu dibaca kontennya, dilihat apakah ada URL yang lain. Ketika ketemu ada URL yang lain, akan dibaca dan mengelingkan ke URL yang lain tersebut. Dimana kalau sudah di halaman pada URL yang lain itu, dia akan mengecek lagi apakah ada URL yang lain lagi sampai batas akhir yang ditentukan dari web crawler itu sendiri. Jadi melihat dari hyperlink yang ada pada suatu konten website. Dimana ketika suatu program itu ingin melacak keberadaan URL yang ada pada web, biasanya itu dijadikan dua data. Jadi untuk menghindari bahwa suatu URL itu dikunjungi lebih dari sekali ya. Jadi ada dua data yang akan disimpan, yaitu data URL yang telah dikunjungi dan data URL yang belum dikunjungi. Secara logikanya itu bisa melihat pada tahapan-tahapan di sini ya. Jadi ketika sebuah URL itu diketemukan, dia akan dimasukkan di pending URL. Nah, selama pending URL itu atau URL yang belum diakses ini itu tidak kosong, maka akan diakses oleh web crawler. Jadi ketika diakses ini sesuai antriannya ya, yang ada pada data pending URL ini akan dihapus dari data pending URL. Nah, ketika URL ini sudah dihapus dan akan dibandingkan pada data URL yang telah dikunjungi, jika tidak ada pada data URL yang dikunjungi, maka akan ditambahkan pada daftar URL yang telah dikunjungi. Kemudian ditampilkan URL tersebut hingga akhirnya data URL mencapai target yang ditentukan. Misalkan target yang ditentukan adalah 100, maka dia akan exit dari while loop ini. Jadi menyelesaikan loop tracing dari web crawler ini. Tapi selama belum dari 100, dia akan melanjutkan pembacaan dari konten-konten berikutnya. Apakah pada konten URL berikutnya itu ada URL yang lain lagi. Jadi kalau misalkan ketemu ada URL yang lain lagi, akan ditambahkan lagi ke pending URL jika tidak ada di daftar
URL yang telah dikunjungi. Jadi dicek 2 kali ya. Ketika ditemukan ada URL yang baru pada konten yang baru dikunjungi, nanti dicek terlebih dahulu apakah URL itu ada di web, ada di data URL yang telah dikunjungi atau tidak. Jika tidak ada, maka akan ditambahkan ke URL yang belum dikunjungi. Jadi ya didata dulu untuk dikunjungi di kemudian hari misalkan. Nah, untuk manajemen atau materi terkait dengan manipulasi data I/O cukup sekian dulu. Nah, untuk video terkait dengan prakteknya akan saya upload pada sesi berikutnya. Terima kasih.